Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi dan kali ini saya ditemani oleh Elvira Viviani. Saya ucapkan welcome back to my channel. Ada openingnya dulu. Sret. Pada konten kali ini saya ditemani oleh Elvira Viviani. Ini merupakan pertama kali ya kita ketemu semenjak kita kenal Bener setahun banget. lamanya ya. Pertama kali ketemu, Iya. tapi udah kenal setahun. Udah lah. kenal. Udah kenal. Dan memang aku jangan ikut dia guys untuk buat konten. Iya. Ingat kan? Yes, benar. Alhamdulillah Udah sekarang dijanjiin setahun ya Mas ya. Baru sekarang. Baru sekarang terrealisasi. Nah, sebelumnya terima kasih loh El karena sudah mau join di channel ini. Sama-sama. Gimana lah perasaannya? Perasaannya deg-degan banget ya guys ya, karena udah pertama kali ketemu ya Bun. Langsung buat konten gitu kan. Tapi kamu kan sering buat konten di Instagram, di Reels. Iya, tapi sendirian. Maksudnya lebih pertama kali deg-degan ini. aja gitu. Apalagi kayaknya followersnya atau subscribernya Bapak Lutfi itu sangat banyak gitu. Nggak ya. banyak. Sehingga aduh, saya kalau salah ngomong takutnya disebut netizen gitu. Waduh, enggak, tenang aja. Ini opini ya guys ya. Ini opini kok El. Oke. Jadi selama nanti berjalannya podcast itu opini dari kami. Kalau ada yang salah, mohon dibenarkan. Kalau ada yang benar, ya jangan disalahkan dong. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuai dengan judulnya ya. Tentang apa El? Tentang apa ya? Tentang tips Bucin. bucin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tips Jadi ini bucin. bukan bucin ke sembarang subjek ya, Benar. tapi spesifik ke Allah. Kepada Allah. Tapi sebelum itu El, aku pengen tanya kamu dulu. Menurutmu bucin sama pasangan itu boleh apa enggak sih El? Bucin sama pasangan Iya. gitu kan. Coba kita artikan dulu bucin gitu kan. Budak Iya. cinta gitu kan. Artinya bucin ketika kita jadi budak itu kan kita harus senantiasa tunduk patuh seperti Iya. itu kan. Harus apapun perkataan orang yang menjadi majikan kita tuh Harus kalau kita dituruti turutin. ya? Kalau misalnya hal itu kita kontekskan kepada pasangan, ya bisa dinilai sendiri baik apa enggak. Masa ketika kita bucin sama pasangan kita nyuruh kita untuk misalnya naudzumin dalik belok ke jalan kebenaran, masa kita turutin, kita tunduk patuh ngikutin pasangan kita. Jadi sebaiknya jangan, kalau menurut aku ya, ini menurut aku jangan Nggak sampai apa-apa. bucin terhadap pasangan, tapi seimbangnya aja, rasionalnya gimana kayak gitu. Oke. Ya. Sebenarnya bucin itu di masyarakat juga beda-beda ya pendapatnya ya. Ada yang bucin Iya, itu benar banget. kegiatan romantisme sama pasangan. Nah, itu kan ya nggak apa-apa. Tapi kalau bucin yang sampai jadi budak, seperti yang kamu bilang tadi, karena budak itu kan di bawah, Benar banget. ada yang di atas sama pasangan. Jadi seakan-akan pasangan itu adalah segala-galanya Bener banget. yang harus kita benar-benar perjuangkan satu-satunya. Bener. Dan ketika kehilangan itu berasa kehilangan sumber kehidupan mungkin ya Seakan-akan gitu semua kan. itu hancur, semua itu runtuh. Padahal benar kan banget. juga manusia, sama-sama manusia dan akan kembali kepada Allah semuanya. Tuh. Jadi menurutmu nggak boleh? Jadi menurut aku jangan sampai lah kita bucin banget sama, Menurut saya sama sama pasangan sih. kita. Ya. Tapi kalau bucin sama Allah, Kalau bucin sama Allah, kalau menurut aku sebuah kepastian gitu kan. Oh, iya. Karena lagi-lagi kita kan mengabdi ya. Iya. Namanya mengabdi itu ya harus harus jadi budak gitu, tunduk patuh kayak gitu kan. Ya harus ketika kita ngerasa kehilangan Allah, itu tuh kita benar-benar rasa takut, rasa cemas, benar-benar rasa seakan-akan tuh sumber kehidupan kita tuh menghilang kayak gitu kan. Jadi menurut aku sih ya wajib banget untuk bucin sama Allah kayak gitu. kita jangan sampai ya membuat majikan kita tuh marah. Bener banget. Jangan Marah, meninggalkan kita mungkin kayak gitu kan. Nah, Memang itu kan- kecewa sama kita dan Nah. lain sebagainya. karena kalau kita membuat kecewa, wah, sanksinya majikan ini kan buta kan gitu kan? Iya betul. Sanksinya majikan ini luar biasa. Betul. Nah, kalau menurut sendiri gimana caranya supaya kita itu bisa menjadi bucin kepada Allah? Caranya gimana kita bisa jadi bucin sama Ya. Allah? Ini basic pengalaman aja sih ya. Aku juga belum bisa melabelkan diriku tuh aku udah bucin sama Allah kayak Wih. gitu kan. Iya dong.
Kalau menurut aku tuh sama halnya seperti kita cinta sama seseorang. Kita cinta sama seseorang itu tuh karena kenapa sih gitu kan? Karena apa sih? Karena ketika misalnya kita cinta sama pasangan kita, karena kita tahu banget pasangan kita kan, kita tahu banget orang tersebut, kita cinta sama orang tua kita karena orang tua kita udah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Kita tahu karena apa namanya, orang tua kita tuh memberikan banyak kebaikan kepada kita. Akhirnya kita tuh ngerasa cinta sama mereka, sama pun seperti sama kita bucin sama Allah kayak gitu kan. Ya berarti kita harus apa ya namanya itu, kita harus tahu gitu kan. Kita harus mengenal lebih Allah itu siapa sih kayak gitu kan, secara rasional. Allah itu tuh semaha esa apa sih, semaha besar apa sih gitu kan. Allah itu udah ngasih banyak nikmat apa sih ke kita. Allah itu udah ngasih banyak kebaikan apa sih kita. Dari situ tuh bener-bener kayak, oh ternyata Allah itu baik banget ya sama aku kayak gitu kan. Allah tuh ternyata tuh walaupun aku di kondisi down, aku di kondisi mungkin nakal lagi melakukan pelanggaran mungkin kayak gitu, tapi tuh Allah tuh baik kayak gitu kan. Nah itu tuh akhirnya membuat kita tuh kayak, ya Allah kok Allah baik banget sih. Nah itu muncul rasa-rasa takut kehilangan, pengen deket-deket terus sama Allah. Menurut aku seperti itu sih. Jadi mengenal lebih dalam tuh penting banget gitu. Betul. Apakah cukup mengenal, El? Karena kalau menurutku ya, mengenal tok itu kan aspek kognisi ya. Benar, ya kan? iya Hanya sih. aspek kognisi. Kognisi itu kayak apa ya? Bahasa gampangannya ya. Aspek pikiran aja, gitu kan. pikiran aja kan. Sedangkan cinta kan ngomongin soal perasaan, Iya sih, benar. afeksi ya. Benar banget. Pasti ada something lain yang harus kita tumbuhkan juga supaya kita jadi benar-benar bucin kepada Allah. Yaitu apa? Aspek perasaan. Nah, biasanya El, aspek perasaan itu tumbuh ketika kita ada sebuah pengalaman spiritual tertentu. Benar sih. Ada sebuah apa ya, kayak momen yang itu benar-benar kita bikin terenyuh atau benar-benar sadar, tertampar mungkin ya. Iya. Akhirnya benar-benar kita jadi bucin karena Allah. Tapi ya bisa juga karena aspek kognisi aja. Nah, kamu ada nggak ya pengalaman spiritual tertentu yang mungkin bisa kamu share di sini, yang itu benar-benar menambah rasa bucinmu kepada Allah? Ada banget sih ya gitu kan. Jadi tuh emang bener banget sih kata Mat Lutfi kan, nggak cuma sekedar dari pikiran aja kita tahu gitu, tapi itu bener-bener sampai ada di titik ya sampai ke afeksi gitu kan, sampai kita bener-bener ngerasain banget gitu kan. Nah mungkin teman-teman di sini juga apa namanya familiar banget dengan kata-kata kalau misalnya ujian itu mendekatkan kepada Allah kayak gitu kan. Ketika Allah memberikan ujian, ya kamu itu disuruh dekat sama Allah kayak gitu kan. Nah itu tuh mood aku tuh nyata banget gitu, bener banget kalau kita bener-bener mau ngelewatin ujiannya kayak gitu kan. Jadi tuh pernah suatu momen ini, jadi cerita nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, justru gitu. Supaya nambah durasi. Oke gitu. Enggak? Jadi tuh pernah di suatu titik aku tuh bener-bener lagi ngerasa apa ya di kondisi yang terendah banget mungkin ya bahasanya ya. Mungkin setiap kadarnya orang beda-beda ya, tapi menurut aku itu tuh aku di kondisi down banget. Apa yang gitu membuat kan. kamu down itu? Nah, ketika aku di apa namanya situasi deadline tugas akhir kuliah kayak skripsi gitu kan. itu ya dan lain sebagainya. No, kan, MKK. Oh, MKK. Tugas akhir lah ya. Di tugas akhir tugas akhir kampus waktu itu kan, dan di kondisi bener-bener lagi banyak peran dan tanggung jawab yang lebih prioritas, tapi di satu sisi sebenarnya tuh di kondisi itu tuh aku tuh butuh banget support kayak gitu kan, butuh banget support, sampai di satu sisi aku bener-bener kehilangan support sistemku seperti itu kan. Siapa itu? Aku ketawa sih. Ya intinya seseorang yang mungkin ini bisa teman, sahabat gitu kan, pasangan dan sebagainya. Intinya tuh dia adalah support sistemku gitu kan. Orang yang aku figurkan, orang yang bener-bener apa ya, mungkin sebelum aku ditinggalkan itu tuh aku tuh ngerasa sangat apa ya bahasanya itu 2 kali lebih semangat gitu kan, karena dia sistem support kan, support system gitu kan. Aku jadi lebih semangat berkontribusi, melakukan hal produktif dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dihilangkan sama Allah kayak gitu kan, nikmat itu diambil sama Allah, kan aku diuji, tetap produktif nggak kamu gitu kan. Tetap mau tetap apa namanya, tetap melakukan hal-hal kebaikan, istiqomah nggak konsisten, apa kamu malah jadi ambruk kayak gitu kan. Dihilangkan sama Allah, dilepas kayak gitu kan. Nah itu bener-bener yang kayak di posisi, bahkan aku tuh setiap malam tuh nangis gitu kan. Nangis terus, yang setiap sholat aku tuh cuma bilang kayak, ya Allah kuatin aja ya gitu kan, kuatin Elvira aja, sampai kayak ngelus-ngelus dada kayak gitu kan, kuatin aja ya Elvira gitu, ayo kuat yuk, jangan sampai
setan itu malah mempengaruhi aku untuk kayak ya udahlah, selesai Males-malesan aja. aja. Bener banget kayak gitu. Nah dari situ bener-bener kayak aku tuh kehilangan support sistemku banget yang kayak ya Allah, sampai aku tuh di titik pernah bilang ke Allah kayak, ya Allah kenapa sih nikmat ini yang harus diambil kayak gitu loh, kenapa sih ini tuh urgentku banget kayak gitu kan, ini tuh yang aku butuhin banget, kenapa sih harus diambil, sampai aku tuh di fase defend gitu sama Allah kayak gitu kan, kayak kenapa sih harus yang kayak gini kayak gitu. Aku yang naik motor itu nangis, kayak ada rada alay sih guys sebenarnya. Naik motor nangis gitu kan, kadang mau tidur nangis karena aku ngerasa kayak kenapa sih ini terjadi sama aku kayak gitu di kondisi yang bener-bener Lagi aku tuh membutuhkan butuh, gitu ya, kan. lagi benar-benar butuh ya. Bener banget gitu kan, sampai aku tuh bilang ke Allah kayak, katanya Allah itu kalau ngasih ujian itu pasti hambanya tuh bisa ngelakuin gitu kan, hambanya pasti kuat. Tapi nyatanya aku tuh lemah banget ya Allah kalau dikasih ujian kayak gini. Aku bilang kayak gitu, sampai aku tuh bilang kayak, Allah yakin banget ya Elvira bisa kuat kayak gitu kan. Wah di fase-fase aku setiap sholat tuh penghayatan terus, yang aku tuh sampai suatu ketika aku tuh penghayatan, nah ini akhirnya nemu hikmahnya kayak gitu kan. Beberapa minggu kemudian aku nemu hikmah kalau misalnya ternyata tuh di saat kondisi aku lagi down banget gitu kan, nggak ada support system gitu kan, banyak deadline tugas kampus kayak gitu, banyak tanggung jawab yang harus aku kerjain kayak gitu kan. Tapi situ aku nggak punya siapa-siapa kayak gitu kan, aku nangis sendiri akhirnya. Tapi tuh pas aku hayatin lagi gitu kan, ternyata ketika aku cerita sama seseorang, sama sahabatku dan lain sebagainya, nah mereka tuh banyak yang support aku gitu. Nggak apa-apa kok, kuat kok, bisa kok. Dan itu nggak cuma nge-support doang, tapi mereka bantu memberikan solusi. Bener banyak banget, kayak pas aku penghayatan, kok aku banyak banget ya dikelilingin sama orang-orang yang baik gitu kan. Dikelilingin sama orang-orang baik. Akhirnya aku penghayatan begini, kadang tuh manusia tuh cuma melihat masalah tuh dari lingkup kecil doang kayak gitu kan, lingkup kecil, sehingga kita tuh sudut pandangnya kecil. Tapi ketika kita melihat dalam lingkup yang lebih luas lagi gitu kan, insya Allah tuh bakal sudut pandangnya juga bakal luas kayak gitu kan. Kayak misalnya aku memandang nikmat yang tadi diambil sama Allah, kayak kenapa sih kayak masalah tuh besar banget, yang kayak aku tuh nggak kuat kayak gitu kan. Tapi ketika kita melihat lebih luas lagi, kayak kamu tuh udah dikasih nikmat sama Allah tuh apa aja sih gitu kan, fisik, kesehatan tubuh gitu kan, mungkin intelijensi, terus kamu dikasih lingkungan yang support, kamu dikasih teman-teman yang baik, kamu dikasih orang tua yang suportif, yang selalu memfasilitasi kamu dan sebagainya. Kamu cuma diambil nikmat support system gitu kan. Sudah ngerasa kayak jatuh. Bener banget. Jatuhnya. Kayak kufur banget sih sama nikmat Allah. Kamu cuma fokus ke nikmat yang udah Allah ambil, tapi kamu nggak fokus sama nikmat yang selama ini udah Allah kasih ke kamu. Nah dari situ aku langsung minta maaf banget. Minta maaf banget sama Allah kan. Kayak ngerasa bersalah banget, kayak loh aku tuh cuma diambil satu nikmat aja kok udah yang kayak kelabakan gitu ya, kayak gitu. Padahal Allah udah ngasih nikmat tuh banyak banget ke aku, harusnya aku bersyukur dong. Satu nikmat doang yang diambil kayak gitu kan, dan aku masih harus bisa tetap survive kayak gitu, tetap bisa upgrade diri kayak gitu kan. Nah akhirnya aku benar-benar menghayatin kalau misalnya ya udah ya Allah, aku bisa kuat waktu itu. Nah dari situ muncul banget kayak penghayatan afeksi. Kalau misalnya Allah tuh walaupun di kondisi kita down gitu kan, Allah tuh pasti hadir kayak gitu kan, nguatin melalui kita. Teman-temanmu tadi ya. Bener pertolongannya tuh melalui pertolongan Allah itu gitu kan. Nggak langsung secara Allah ngomong gitu, nggak ya. Tapi lewat orang-orang terdekat, lewat pertolongan Allah kayak gitu. Jadi tuh ya gitu deh, bener-bener mungkin susah ya dikomunikasikan kalau dilewat kata-kata gini, tapi kalau ngerasain bener-bener kayak ya Allah, ternyata Allah tuh baik banget ya, bener-bener kayak mendatangkan teman-teman yang support, mendatangkan banyak orang-orang baik tuh untuk menyembuhkan aku, untuk menguatkan aku kayak gitu. Luar biasa sekali pengalamannya Elvira ini. Dengan begitu pasti kamu akan jadi apa ya, lebih jatuh cinta lah kepada Allah kan. Bener banget. Aku jadi yang kayak ya Allah nggak apa-apa aku kehilangan gitu kan, tapi jangan kehilangan Allah ya. Kayak gitu. Yang kayak setiap doa tuh ya Allah, jangan yang kayak di Instagram gitu ya. Ya Allah, itu bener-bener real pengalaman banget gitu. Setiap sholat tuh aku tuh selalu berdoa, ya Allah jangan tinggalin aku ya kayak gitu, karena rasanya ditinggal seseorang aja udah perih gitu kan, apalagi ditinggal sama Tuhan kayak gitu kan. Kadang aja ditinggal sama seseorang kita ngerasa kayak aduh kayaknya gue nggak kuat nih kayak gitu kan.
apalagi kita ditinggal sama Tuhan. Makanya aku bilang ke Allah, ya Allah jangan tinggalin aku ya, sumpah aku kalau misalnya nggak ada Allah aku nggak kuat, aku bilang kayak gitu. Tapi gitu kayaknya Allah tuh nggak akan meninggalkan kita karena Allah kan selalu ada. Bener. Yang ada adalah kita ini yang menjauh dari Allah. Bener banget. Kita yang menjauh dari Allah. Kayak kepedean banget sih sebenarnya gitu ya, padahal kita yang meninggalkan Kita yang meninggalkan biasanya, Allah, ya. gitu. Ya entah kita lalai, kita terbawa emosi, terbawa nafsu, bisikan-bisikan setan, akhirnya begitu. Betul. Nah, jadi kalau disimpulin tipsnya apa nih Al? Apa Bapak Lutfi silakan disimpulkan. Ya kalau dari yang disimpulin ya dari awal ya, bucin kepada manusia itu kan tidak boleh, bahkan janganlah. Bucin yang seperti apa? Bucin yang menjadikan seakan-akan pasangan orang tua kita itu majikan, yang apapun harus dituruti, segala omongan harus tunduk patuh ya. Terus kemudian kayak kehilangan dia itu benar-benar kayak kehilangan segala-galanya gitu ya. Betul. Nah, tapi kita kalau berjanji kepada Allah itu itu sebuah kewajiban. Nah, caranya gimana? Yang pertama dari aspek kognisi kan, sama seperti yang kamu sampaikan tadi kan. Ya seperti halnya kita mencintai seseorang, kita cinta sama pasangan kita, sama orang tua kita itu gimana sih? Nah, kita harus tahu dulu, terus kemudian menumbuhkan afeksi, menumbuhkan perasaan ketuhanan. Nah, betul jadi ingat sesuatu aku pengen cerita sedikit ya. Apa tuh? Ini sebenarnya tidak direncanakan di awal gitu. Sudah terplan gitu ya. Terplan. Aku emang sering gini podcast gitu. Oke. Nggak ada rencana emang, apa yang dipikirkan ya udah ada yang sampai. Oke. Jadi bulan Mei itu merupakan bulan sebenarnya agak sulit bagiku. Oh. Kenapa? Kamu kan cerita kehilangan kan. Jadi aku ingat seseorang yang meninggalkanku pada bulan Mei ini. Ada 2 orang. Meninggalkanku ini bukan meninggalkan dalam arti kayak kamu tadi ya, kayak tiba-tiba hilang, tidak support atau gimana. Tapi ini beda alam. Oh, beda alam, baik. Oke. Beda alam, jadi meninggal. Yang pertama itu, ini benar-benar aku kaget banget sih. Yang pertama itu ayahku. Ya, ayah kandungku. Nilai energi. Beneran. Kamu jangan sedih ya, aku gak pengen sedih sebenernya. Aku mau nangis tisu, tolong. Ayahku ya. Nah, selang 2 minggu ya 2 minggu kemudian itu eyangku Ya ini papanya ayahku itu dalam waktu 2 minggu sekaligus. Mungkin teman-teman dekat pasti tahu lah ya, karena aku pernah post juga dan pernah sampaikan juga. Nah dari sana itu awal kali sebenarnya sama, aku sedih, tapi lagi-lagi aku ingat bahwasanya ini kan semua di dunia ini kan tidak ada yang abadi kan. Bener banget. Hanya sementara. Betul. Orang tua kita sendiri, bahkan pasangan kita, siapapun lah, kamu, aku juga, suatu ketika dia akan dipanggil sama Allah. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Allah. Kalau aku terlalu mencintai berlebihan, bucin sama ayahku, sama eyangku, ya aku mungkin nggak ikhlas ya. Sama seperti eyangku meninggal karena sebenarnya kan eyangku itu belum ikhlas ketika ayahku itu nggak ada. Nah, jadi kan sebenarnya ceritanya panjang sih, kalau tak sampai nanti bisa sejam ya, 2 jam lebih ya. Okay. Ya, pada intinya tuh ada sebuah kasus yang menimpa ayahku. Ayahku itu meninggal lah. Setelah ayahku meninggal ini, aku jadi kayak agak berat tuh hidupnya tuh, jadi nggak nafsu makan. Iya. Terus kemudian jadi kehilangan semangat hidup, namanya kehilangan anak ya. Bener banget. Kalau kata orang-orang kan anak kehilangan orang tua itu nggak seberat orang tua kehilangan anak. Ya. Sama seperti Ridwan Kamil kehilangan anaknya itu bener banget. Itu kan dia sampai pengen nangis tapi nggak bisa keluar air mata ya. Dia bilang gitu saking kan. pedihnya Saking sedihnya. Ya sama kayak aku itu. Saking sedih nggak bisa ikhlas. Kalau aku sebagai anaknya ya ikhlas karena pertama ya namanya manusia itu ada masanya. Semuanya titipan, semua akan diambil oleh Allah. Iya. Nah, kalau aku terlalu bucin berlebihan, bukan bucin berlebihan ya wis bucin lah sama orang tuaku, ya aku nggak akan ikhlas, akan berat. Tapi kan seperti itu, yang kita harus bucin adalah Allah, bukan manusia ya, maka aku ikhlas. Tetapi aku ini masih belum ikhlas, masih kepikiran terus. Nah namanya psikis kan mengaruh ke fisik, apalagi usia yang sudah tua ya, usianya itu sudah 80 tahun, kelahiran 42. Wow. Kepikiran sampai akhirnya drop, akhirnya meninggal di usia 80 tahun. Baru 27 Mei kemarin, teman-teman. Nah, begitu. Kamu sedih ada ceritaan gini? Ya sedih lah, pastilah.
kehilangan dua orang yang kita sayangin sekaligus gitu kan di bulan yang sama itu juga lumayan Sedih. berat banget kayak Bener gitu. nggak ngira loh itu pas meninggalnya Oh, ayahku itu. pasti. Ya siapa yang mengira besok tanggal segini kan nggak mungkin Ya mas. maksudnya kan nggak sakit kan awalnya Iya tuh, kan. benar-benar. Kayak Nggak ada tiba- tanda-tandanya tandanya mungkin nggak gitu ada. ya. Langsung tiba-tiba itu aja. Tapi gimana nih cara jadi host saya ya mensolusikan Apa? maksudnya untuk tetap kayak ya udah aku nggak boleh sedih berlama-lama gitu. Ya karena tadi itu kayaknya pemahamanku tuh apa ya, kita tuh tidak boleh terlalu mencintai manusia. Selalu menaruh ekspektasi besar, besar kepada mencintai manusia. bener banget. Siapapun itu, orang tua kita, Siapapun pasangan itu, kita, betul. anak kita besok, ya kita Betul itu banget. ya boleh mencintai, tapi cinta kita kepada dia itu jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Bener Gitu lah. banget. Ha. Ya. Sebenarnya itu sederhana ya, tapi kalau dipraktekkan susah banget loh. Betul. Ya, susah banget serius. Banyak yang tidak bisa menerapkan itu, tapi sebenarnya sederhana. Betul banget. Nah, kepada anak. Ya kayak Nabi Muhammad aja kan ya nabi kita, nabi besar kita kan Kita ya kehilangan pamannya ya. sedih banget kan Paman ketika sama istrinya ya? bener banget down banget. Mungkin kan Nabi Muhammad berdakwah kayak gitu kan. Kalau misalnya kita harus mencintai Allah dan sebagainya. Cuman realitasnya emang sulit gitu kan untuk apa ya ketika kita sudah mencintai terus kita kehilangan orang tersebut emang nyatanya sulit gitu. Nah dari situ kan kita mulai teruji kan. Iya. Kayak Betul. gimana sih iman kita itu. Ya, ya guys, itulah konten kali ini yaitu bucin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thanks banget buat Elvira ya, karena sudah share pengalamannya, share tips-tipsnya juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Betul banget dan barangkali punya pengalaman yang sama Iya. teman-teman atau punya apa ya pengalaman yang bisa ditarik hikmahnya bisa aja langsung komen ya Mas ya. Nanti kita Tulis di berbagi dan kolom bisa sharing ya Mas ya. Komentar, betul banget. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.